Shalom, selamat pagi saudara semua. Shalom. Shalom, mari pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka dari kitab 2 Raja-Raja 2, pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Mungkin kita sudah sering mendengar akan firman ini tentang Elia dan Elisa ketika Elia akan dipanggil dan diangkat oleh Tuhan ke surga. Kita akan sama-sama baca dari 2 Raja-Raja 2, pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya. Berkata seperti ini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepada Elisa, hai Elisa, baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko, berkata kepada Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari padamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ayat 15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara, ketika saya menyiapkan ayat ini, apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat adalah ketika Elisa tahu betul bahwa dialah orang yang paling terdekat dengan Elia. Dia adalah orang yang paling, kemanapun Elia pergi pasti ada Elisa. Kemanapun Elia melangkah pasti ada Elisa. Dia tahu betul bahwa dia ini adalah kesayangan Tuhannya. Dan yang namanya dia tahu posisi, dia tahu statusnya dia mengharapkan setidaknya sebelum Elia naik ke surga, tolonglah wariskan sesuatu, apa yang bisa saya ambil daripadamu, apa yang bisa saya dapat daripadamu. Tetapi di ayat yang tadi kita sama-sama baca, sebelum Elia terangkat ke surga, 3 kali Elia menyuruh Elisa untuk tidak mengikutinya.
3 kali Elia menyuruh Elisa untuk stay diam. Dah, saya disuruh Tuhan ke Betel, saya disuruh Tuhan ke Yeriko, saya disuruh Tuhan ke Sungai Yordan. Udah, kamu tinggal sini aja. Saya yang disuruh Tuhan untuk pergi ke Yeriko, ke Betel dan Sungai Yordan. Tetapi apa jawab Elisa tadi kita katakan? Demi nama Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 kali Elia menyuruh Elisa tinggal diam. Dan 3 kali pula Elisa merespon dengan jawaban yang sama. Dan ketika datang dari Gilgal ke Betel, dia bertemu dengan nabi-nabi dan dia berkata, Elisa, kamu tahu gak sih, sebentar lagi nih Elia ini akan naik ke surga, kamu ini akan ditinggal sendirian. Kamu tahu gak kalau sebentar lagi Elia itu akan dibawa Tuhan pulang, kamu tahu gak? Saya tahu, diamlah. Dia tidak terpengaruh, tidak terintimidasi dengan apa kata orang saat itu. Meskipun itu yang ngomong ada nabi-nabi di kota itu. Yang dia tahu adalah ketika Tuhan yang berfirman dalam hidupnya, ketika Tuhan yang memberitahunya langsung dalam hidupnya, itulah yang dia pegang. Minggu lalu saya cerita tentang harta kesayangan Tuhan. Ada 3 hal, masih ingat? Masih ingat saudara? Mendengar firman Tuhan, berpegang pada janjinya dan menjadi pelaku firman. Ketika Elisa tahu betul bahwa sebentar lagi Elia akan dibawa Tuhan pulang. Sebentar lagi Elia akan naik ke surga, itu dia udah tahu kabar itu. Dan apapun saat itu yang nabi-nabi itu katakan di kota Betel dan di Yeriko, seakan-akan mereka mencoba, tuh kan Elia kamu akan ditinggal, Elisa kamu akan ditinggal. Tuh kan bentar lagi Elia akan naik ke surga. Terus kamu gimana nasibnya setelah Elia naik ke surga? Dia tahu sudah. Itu Tuhan berkata kepada hidupnya. Dia tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Maka itu dia mengejar apa warisan yang bisa dia terima dari Elia. 3 kali Elia menyuruh dia, udah kamu sini aja gak usah ikut-ikut. Kamu di sini aja gak usah ikut-ikut. Tapi respon Elisa apa? Tidak Tuhan. Demi nama Tuhan dan demi nama dirimu sendiri, aku akan mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Dari Gilgal menuju Betel, lalu menuju ke Yeriko, sampai pada akhirnya datanglah ke tepi Sungai Yordan. Elisa tahu betul bahwa setelah Elia terangkat, gak bisa dia cuma diam, duduk, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dia tahu bahwa ada tongkat estafet yang harus dia kerjakan setelah Elia naik ke surga. Bahwa ada sesuatu hal yang harus dia lanjutkan dari apa yang sudah Elia kerjakan pada masa itu. Makanya ketika berapa kali pun Elia menyuruh Elisa, udahlah, gak usah ikut, diam di sini. Tuhan menyuruh aku ke Betel, ke Yeriko, diam di sini. Kamu gak usah ikut. Tetapi dia tahu betul, dia mengejar karena dia tahu setelah Elia terangkat ke surga, dia gak cuma jadi orang biasa yang cuma diam, tapi dia harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Elia. 10 tahun Elisa mengikut, menempel kepada Elia. Dan dia tahu ada hal yang bisa dia ambil dari Elia saat itu. Ada hal, ada sesuatu nilai yang bisa dia minta dari Elia untuk diwariskan kepada hidupnya. Kita hidup bersama dengan Tuhan sudah berapa tahun, saudara? Dari kecil. Mungkin dari kita terima Tuhan lahir baru, berapa tahun kita hidup menempel dan dekat sama Tuhan. Elisa 10 tahun hidup menempel, melekat dengan Elia. Dan dia tahu bahwa ada sesuatu dari Elia yang harus diambil. Dikatakan tadi di ayat yang ke-10 dan 12. Elia berkata, apa yang kamu minta? Elia berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu. Elisa cuma minta, berikan saya 2 bagian dari rohmu. Elia diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, saudara.
banyak harta kekayaan. Tapi yang Elisa minta cuma 2 bagian daya roh yang ada dalam diri Elia. Lalu Elia berkata, sukar sekali untuk kamu bisa menerima itu. Tapi dia berkata, kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, maka 2 bagian roh itu akan kamu miliki. Tapi kalau kamu gak bisa lihat, ya tidak akan terjadi apa-apa dalam diri kamu. Dia yakin, dia tahu itu warisan, dia tahu itu adalah sebuah hal yang akan diturunkan oleh Elia kepada hidupnya. Dia mengikut meskipun disuruh diam, disuruh jangan ikut, gak usah ikut. Tapi dia tetap ikut. Dia punya keyakinan hati dia bahwa apa yang ada dalam diri Elia bisa dia raih, bisa dia terima dalam hidupnya. Kita sering dengar tentang tongkat estafet, tentang warisan ilahi segala macam. Itulah yang berlaku sampai pada hari ini, saudara. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita minta dari Tuhan kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah punya banyak sekali perbendaharaan di surga. Apa yang bisa kita ambil? Elisa cuma meminta 2 bagian dari rohmu. Karena dia tahu Elia bisa melakukan semua mukjizat, bisa bernubuat, bisa melakukan segala macam. Karena ada roh Tuhan yang tinggal dalam hidupnya. Dan itu yang dia mau ada dalam diri Elisa. Karena dia tahu di saat roh Elia itu dia turunkan dalam hidup Elisa, maka Elisa bisa melanjutkan, bisa mengerjakan kembali apa yang sudah Tuhannya kerjakan di masa-masa sebelumnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil dari sebuah nilai-nilai yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup setiap kita? Sebagai contoh, kita punya ibu gembala kita yang sangat intim dengan Tuhan. Saya pun belajar dari beliau tentang keintiman, tentang kesetiaan. Kadang kalau deket kan, ibu ini sering berkata, ayo loh, kalian tuh deket nih sama saya nih. Kalian ini orang Sion, ayo loh. Kok nggak ada gregetnya, kok nggak ada effortnya, kok nggak ada kemauan. Kalian tuh yang paling deket sama saya. Pernah dengar ibu ini ngomong kayak gitu? Pernah? Pernah ya? Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan beliau? Keintiman, kesetiaan, ketaatan yang benar-benar taat. Tuhan ngomong A, ya A. Terkadang hidup kita masih nawar. Kita dikasih A, Tuhan ya mintanya B aja lah atau C. Itu adalah sebuah hal, sebuah nilai yang bisa kita ambil, saudara. Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita doakan. Tuhan, saya mau punya keintiman seperti hambamu Ibu Nani punya keintiman bersama dengan Engkau. Saya mau punya yang namanya ketaatan mutlak seperti hambamu yang taat sama Engkau. Karena itulah saudara yang bisa membawa kita menerima semua janji Tuhan sebelum kita terangkat ke surga. Karena itulah yang bisa membawa setiap kita boleh menerima semua yang ilahi sebelum kita dipanggil Tuhan ketika dia datang yang kedua kali. Elisa mengejar dan tahu betul bahwa ada warisan, bahwa ada nilai, bahwa ada hal yang akan dia dapat kalau dia menempel dengan Elia. Dia tahu betul setelah Elia naik ke surga, dia pun bisa mengerjakan seperti apa yang Elia kerjakan. Asalkan ada 2 bagian roh yang dia minta kepada Elia, Tuhan turunkan dalam hidupnya. Dan ayatnya berkata, Elisa melihat kuda berapi. Elisa melihat itu semua, kereta-kereta Israel. Dan akhirnya apa? Roh itu turun atas hidup Elisa. Dan di ayat 14-15, dia melakukan seperti apa yang Elia lakukan. Digulungnya jubah Elia, dihentakkan ke atas air, terbelah. Cuma dalam hitungan menit, Bapak Ibu Saudara. Elisa menerima hal tersebut. Bagaimana dengan hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara? Kita menempel dengan Tuhan.
Dari saat kita lahir, bahkan lahir baru, kita ada di tempat ini, di tempat yang tepat kita bergaul bersama hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Berapa kali kita ikut PW, berapa kali kita ikut kebaktian. Tapi apakah kita mengerti betul, sadar betul bahwa apakah kita ngerti ada hal yang harus kita kejar? Atau kita cuma cukup puas dengan apa yang kita terima dalam hidup kita, ya udahlah, nggak usah yang terlalu muluk-muluk, cukup yang penting hidup saya nggak kekurangan, yang penting hidup saya cukup nyaman. Tidak. Tuhan mau kita seperti Elisa, saudara, mengejar apa yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Tadi saya katakan banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibu Nani. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kejar itu, saudara. Ambil itu. Ketika saya berkumpul, apa ya Tuhan yang bisa saya ambil dari Oma? Keintiman, saudara. Jujur, keintiman itu adalah kalimat yang sangat gampang kita ucapkan. Ya, kita harus intim dengan Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan. Sangat gampang kita mengucapkan kalimat keintiman. Tapi untuk mengerjakannya, jujur, dibutuhkan kekuatan yang double extra untuk kita bisa melakukan itu. Saya dulu orang yang paling gak bisa bangun tuh pagi untuk berdoa, satu dosa gak bisa. Tapi saya mau belajar, saya dengar cerita dari beliau, saya mau belajar Tuhan, saya juga mau bangun keintiman. Saya mau punya keintiman yang lebih. Saya coba belajar untuk bangun jam 4:30 setiap hari. Awalnya bolong-bolong sudah, tapi puji Tuhan sampai hari ini, entah alarmnya sudah melekat dalam pikiran saya, mau saya tidur jam 1, jam 2, 4:30 itu selalu bangun. Saya tahu itu hal yang saya kejar dari kehidupan beliau. Dan itulah yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini, maukah kita menjadi Elisa yang tahu dan mengerti bahwa ada hal yang harus dia kejar untuk dia bisa menuntaskan tugas, bagian, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Begitupun hidup kita. Kita sering berkata tentang lawatan, kita memberkati banyak orang. Tapi apa yang kita kejar dari hidup setiap kita? Apakah kita melakukan semua itu cuma karena terpaksa? Atau kita yakin dan sadar betul bahwa itulah yang harus aku kejar dan aku miliki. Mengerjakan lawatan dari hati. Mengerjakan semua bagian dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan kerendahan hati. Kemarin sempat singgung sebelum tutup, beliau berkata, kita ini dapat partnernya Tuhan. Lakukan semua tugas dengan cinta dan tanggung jawab. Hal yang disampaikan yang saya dengar, saya tahu itulah yang Tuhan mau ada dalam hidup setiap kita hari-hari ini. Seperti Elisa, dia melakukan semuanya dengan cinta. Kemanapun Elia pergi dan melangkah, meskipun disuruh tinggal diam, gak usah ikut, tapi karena cinta dia mengikuti terus. Dan dia bertanggung jawab sampai Elia terangkat ke surga. Dia tidak meninggalkan Elia barang sedetik pun. Meskipun sudah dilarang oleh Elia, tapi dia tahu itulah responsibility dia terhadap Elia. Menemani Elia sampai Elia naik ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kejar apa yang harus kita kejar. Untuk hidup kita ke depan, kita bisa mengerjakan semua bersama dengan Tuhan. Raihlah apa yang harus kita raih. Teladani apa yang harus kita teladani. Karena saya percaya sebuah teladan yang kita teladani dan itu berasal dari Tuhan, itulah yang akan mengubahkan sikap hidup kita dan cara melihat dan cara pandang kita. Bahkan pola pikir kita akan terubah ketika kita betul-betul
meneladani, mengejar, mencari, raih apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Setiap kita punya masing-masing punya persoalan, masing-masing punya bagiannya masing-masing. Saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan. Saya nggak tahu apa yang mungkin saudara inginkan hari-hari ini. Bukan cuma hal-hal yang bernilai, yang bisa dinilai dengan uang. Tapi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita minta untuk membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Contoh tadi, saya cuma meminta Tuhan, biar 4:30 saya terus bangun pagi, membangun keintiman. Jadi itu saya lakukan, saudara. Saya percaya hal-hal bukan yang bersifat uang, bukan yang bersifat hitungan yang bisa dinilai. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita kejar. Cari itu dalam hidup setiap kita. Temukan itu. Dan saya percaya ketika kita bisa menemukan hal itu, dan kita minta Tuhan, aku minta hal ini, tolong turunkan Tuhan. Saya percaya kita akan bisa mengerjakan hal itu setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan ketika Tuhan melihat akan hal itu, saudara, kemarin saya dengar yang namanya partnernya Tuhan itu akan terima bonus. Tidak dipungkiri, setiap manusia itu mengharapkan bonus, mengharapkan berkat, dan berkat. Tetapi sebelum menerima itu, apa yang bisa kita kerjakan dahulu untuk kita bisa menyentuh hati Tuhan? Elisa setia, dengan cinta dan bertanggung jawab dia menjaga Elia. Sampai pada akhirnya apa yang dia minta saat itu, dalam sekejap dia menerima dan dia melakukan seperti apa yang Elia lakukan. Saya percaya saudara, hari-hari ke depan ayo semangat, jangan pernah kasih kendor. Hidup kita harus lebih dahsyat dari tahun lalu. Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar setiap pagi, itulah yang menguatkan hidup kita. Amin. Itulah yang akan memberkati hidup kita, dan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Mari saudara, ayo bersama-sama, saya pun masih belajar. Ayo kita sama-sama mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan berkati.